Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Duyanti SKM MKes, dosen tetap Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Aisyah Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Reka Medis. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Program Studi Administrasi Rumah Sakit semester 4 dengan kode mata kuliah ARS 4133 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep dasar pengelolaan informasi kesehatan dan peran strategis reka medis dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa diajak memahami pentingnya reka medis sebagai dokumen legal, klinis, dan manajerial yang mendukung operasional rumah sakit. Selanjutnya, mata kuliah ini mengkaji berbagai standar, kebijakan, dan regulasi pemerintah terkait tata kelola reka medis. Mahasiswa juga mempelajari prinsip kerahasiaan, privasi, keamanan data pasien, serta kepatuhan terhadap standar akreditasi rumah sakit. Pembahasan dilanjutkan dengan pemanfaatan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Reka Medis untuk pengolahan data pasien secara terintegrasi. Mahasiswa akan mempelajari alur pencatatan reka medis elektronik, kodifikasi, hingga analisis data untuk pelaporan manajemen. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator mata kuliah, ketua program studi, dan dekan fakultas. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini antara lain yakni CPMK 1, yakni mahasiswa mampu memahami konsep dan pentingnya reka medis dalam pengelolaan informasi kesehatan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan peran reka medis dalam proses pelayanan dan manajemen rumah sakit. Tidak saja itu, adapun masih ada CPMK 3, yakni mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan dalam proses manajemen reka medis. Selanjutnya yakni CPMK 4, yakni mahasiswa mampu memahami pentingnya manajemen risiko dalam konteks manajemen reka medis. Adapun CPMK 5, mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi kepemimpinan dalam mencapai manajemen reka medis. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan atau menampilkan RPS yang dapat perhatian langsung oleh mahasiswa, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Adapun materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa studi kasus, simulasi sistem informasi yang kami kembangkan, kemudian kuis interaktif, dan tugas. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, yakni berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, yakni untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan ujian akhir semester. Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning dan juga project-based learning, dan juga metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, dan kolaborasi kelompok, serta respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa buku referensi dan juga buku referensi karya ahli lain, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Dan juga tidak lupa saya mengutip hasil-hasil karya saya dalam jurnal ilmiah yang kemudian dijadikan referensi oleh mahasiswa. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Reka Medis dengan materi pada pertemuan 4, yakni reka medis elektronik.
Mari kita simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan pada mata kuliah Manajemen Rekam Medis. Pertemuan keberapa ini? Keempat. Oke. Jadi pada pertemuan keempat ini teman-teman kita akan membahas tentang rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi menjelang siang ini, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Selanjutnya, sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran, Ibu ingin sedikit mereview mata kuliah atau materi kita yang pertemuan lalu, ya? Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa itu rekam medis? Oke, Gadis, silakan. Rekam medis adalah catatan dokumen yang berisi identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, hingga pelayanan lainnya yang akan diberikan kepada pasien. Oke, bahwa rekam medis itu mencatat semua apapun yang dilakukan atau dari pasien masuk sampai pasien pulang semua harus direcord dengan baik di dalam rekam medis. Oke, sebelumnya kita aktif di Indonesia khususnya selalu masih menggunakan rekam medis manual. Tetapi per hari ini di akhir 31 Desember 2023 semua sudah diwajibkan untuk harus menggunakan rekam medis elektronik. Saya mau tanya, kenapa sih kita harus beralih dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik? Ada yang bisa kasih tanggapan? Saya, Bu. Siapa? Aprianti, silahkan. Rekam medis berbasis manual itu masih memiliki kelemahan. Salah satunya yaitu dokumen mudah hilang. Yang kedua, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Yang ketiga itu sulit mencari data pasien. Yang keempat, membutuhkan waktu lama. Dan yang terakhir itu tulisan dokter kadang sulit dibaca. Oke, jawabannya bagus sekali ya Aprianti, bahwa ada beberapa kelemahan atau kekurangan-kekurangan rekam medis manual yang bisa kita maksimalkan dalam rekam medis elektronik. Oke, sebelum masuk di materi inti, kita akan melihat apa ya tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat kali ini, yakni yang pertama adalah menjelaskan konsep rekam medis elektronik. Kemudian menganalisis implementasi EMR di rumah sakit. Oke. Oke, terima kasih. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa rekam medis itu apa sih? Terus kemudian kelemahan rekam medis manual apa saja juga. Nah, sekarang kita sebelum kita masuk di RME itu sendiri, kita coba flashback lagi bahwa rekam medis, fungsi dari rekam medis, ada 6 fungsi utama rekam medis. Apa saja? Ya, yang pertama A, administrasi. Oke. Yang L, Saprin? Medical. L-nya adalah legalitas. Kemudian yang F adalah finansial. Kemudian R adalah research. E, education. Dan D-nya adalah documentation. Oke, saya mau tanya Nurhaliza. Nurhaliza, kenapa kemudian rekam medis itu berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas? Sebagai bukti hukum atau legalitas ke depannya ketika ada permasalahan dalam suatu sistem pencatatan sehingga itu menjadi bukti kuat dalam mempertanggungjawabkan kalau ada permasalahan di dalamnya. Oke, betul sekali ya bahwa rekam medis itu salah satu fungsi utamanya adalah dari fungsi legalitas. Jadi teman-teman, para calon administrator rumah sakit
di rumah sakit itu tidak saja ada malpraktik, tetapi maladministrasi juga adalah salah satu pelanggaran hukum. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perkuat SOP, patuhi SOP yang berlaku. Ketika kita sebagai tenaga kesehatan sudah melakukan pencatatan dengan rapi dan sesuai prosedur, kita tidak perlu takut. Kalau kemudian ada tuntutan atau segala macam, berarti kita tinggal menyodorkan rekam medis sebagai bukti hukum, sebagai bukti hukum, ya. Jadi karena di sana semua sudah ada tanda tangan. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita harus memberikan informed consent, kan? Kita harus memberikan persetujuan tindakan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarganya, ya, pasien atau keluarganya, sehingga hal ini akan memperkuat status kita, status hukum tenaga kesehatan di mata hukum, seperti itu ya. Oke, teman-teman sekalian, bahwa dunia kesehatan saat ini sedang mengalami transformasi digital yang sangat pesat, ya, transformasi digital yang sangat pesat. Jadi hadirnya teknologi hari ini, dunia kesehatan harus ikut memanfaatkan. Kita tidak boleh hanya jadi penonton dalam dunia digitalisasi hari ini, ya. Karena kenapa? Bahwa hadirnya teknologi harusnya bisa membantu meringankan dunia pelayanan kesehatan, khususnya di operasional, sehingga pasien, khususnya masyarakat Indonesia bisa makin terjamin kesehatannya, kualitas pelayanan makin baik, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin tinggi atau meningkat. Oke, sekarang kita masuk di materi inti. Apa itu RME? Rekam medis elektronik. Faisal, silahkan baca. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, dan menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Oke, stop. Kemudian, kalau kita sudah tahu bahwa rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Kemudian hari ini kalau kita lihat apa saja tujuan atau manfaat dari rekam medis elektronik. Manfaat dari rekam medis elektronik atau tujuan dari rekam medis elektronik yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum. Oke. Oke, baik. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Sebagai calon administrator rumah sakit, ada pedoman apapun yang kita lakukan di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan, semua harus jelas ketentuan hukumnya. Pedoman dasar atau dasar hukumnya apa? Yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022. Oke, tahun 2022. Jadi bahwa Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 menyatakan per 31 Desember 2023 semua rumah sakit sudah harus menggunakan rekam medis elektronik. Jadi tidak boleh ada lagi rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang masih menggunakan rekam medis manual. Apa kabar hari ini? Apakah rumah sakit Indonesia semua khususnya di Kota Kendari sudah menggunakan RME? Belum. Ya, jadi nanti Ibu kasih tugas observasi. Kalian coba langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan tentang implementasi RME ini. Apakah sudah menyeluruh atau belum? Kalau belum, apakah kita melakukan pelanggaran hukum? Iya, boleh ketika mereka tidak punya usaha, tetapi sekarang itu lagi masa transisi, ya. Bahkan kayaknya sudah lumayan baik ya. Sudah lumayan baik, sudah semua menuju ke arah RME, namun harus dimaksimalkan, harus secara utuh. Jadi kalau teman-teman hari ini ke fasilitas pelayanan kesehatan kemudian masih melihat tenaga kesehatan yang main handphone atau tablet dan segala macam, jangan salah paham dulu, ya. Karena sekarang sudah berbasis rekam medis elektronik. Oke, nah ini ada contoh dua gambar. Ada apa? Gambar apa? Gambar satu, gambar apa? Manual. Yang kedua adalah
Sistem elektronik. Medical record. Oke. Gisa, apa yang dilihat dari dua gambar ini? Ya Bu, dari gambar yang pertama ini saya melihat di rumah sakit pertama ini masih menggunakan dokumen kertas. Dokumen kertas. Jadi sangat semeraut tidak itu? Sangat. Sangat. Oke. Kalau Rianda bagaimana pendapatnya terhadap dua gambar yang ada? Dari gambar yang kedua saya melihat ini sudah menggunakan sistem elektronik. Iya, jadi ada perbedaan. Ada. Kalau Rianda lebih suka gambar mana? Satu atau dua? yang kedua bukan lebih mudah. Lebih mudah. Oke, kalau Saprin bagaimana pendapatnya? Saya dulu di gambar kedua karena dalam sistem pencarian data pasien itu menjadi lebih cepat. Dia menjadi lebih cepat bukan dalam menggunakan sistem rekam medis elektronik. Oke, jadi teman-teman kita bisa melihat ada dari gambar ini, makanya inilah alasan kenapa transformasi digital itu sangat diperlukan, ya. Di dunia kesehatan kita memanfaatkan hal ini dengan hadirnya sistem rekam medis elektronik itu sangat membantu efisiensi layanan. Dan per hari ini pun teman-teman yang kalian harus pahami bahwa kita semua sudah terintegrasi pada namanya Satu Sehat Kementerian Kesehatan yang kemudian dari rumah sakit berkolaborasi terkoneksi juga ke mobile JKN sehingga antrian-antrian yang dilakukan pasien itu dari antriannya sudah tidak memakan waktu yang lama, kemudian rekam medisnya juga sudah menggunakan rekam medis elektronik sehingga sangat memudahkan. Karena tujuan pelayanan kesehatan adalah bagaimana caranya agar nilai kepuasan pasien, kualitas layanan itu bisa semakin terus meningkat. Jadi itulah alasan kenapa transformasi digital sangat dibutuhkan ya di dalam dunia kesehatan, khususnya di rekam medis elektronik. Karena dengan hadirnya rekam medis elektronik ini teman-teman, kita sangat terbantu, pasien sangat terbantu dalam hal efisiensi pelayanan. Oke, selanjutnya kita mari lihat manfaat dari rekam medis elektronik itu sendiri. Kalau manfaat dari segi ada dari pasien, dokter, rumah sakit dan pemerintah. Jadi kita melihat dari segala sisi ya. Lisa, coba baca yang dari manfaat RME terhadap pasien apa saja? Yang pertama itu pelayanan lebih cepat, yang kedua tidak perlu mengulang data identitas, yang ketiga riwayat kesehatan tersimpan lengkap, yang terakhir mengurangi pemeriksaan berulang. Oke, itu ya, ada banyak manfaat pasien yang kemudian hadirnya RME bukan cuma untuk rumah sakit ya, tetapi untuk pasien pasti sangat bermanfaat. Nah, untuk siapa Erina Artika, manfaat terhadap dokter? Manfaat terhadap dokter itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu memudahkan diagnosis, yang kedua itu mengurangi kesalahan, yang kedua itu mengurangi kesalahan pemberian obat. Oke. Yang ketiga itu mempermudah monitoring pasien. Ya, pasti ya, kita sepakat bersama. Kemudian manfaat untuk rumah sakit kita bisa lihat yakni efisiensi operasional. Kemudian mendukung akreditasi, mempermudah pelaporan dan mengurangi biaya arsip. Jadi kalau kita bilang berbicara tentang hal efisiensi, kita selalu berpacu pada biaya dan waktu, ya. Jadi ketika kita bisa maksimalkan hal itu, insya Allah kualitas layanan juga bisa semakin baik. Oke? Kemudian dari segi manfaat terhadap pemerintah, bisa mendukung transformasi digital, kemudian mendukung interoperabilitas data dan mendukung Satu Sehat. Karena data dari rumah sakit kemudian terintegrasi ke Kementerian Kesehatan dalam aplikasi Satu Sehat. Oke. Teman-teman, dari sekian banyak manfaat ini kita bisa simpulkan bahwa RME itu hadir bukan hanya bermanfaat untuk rumah sakit ataupun cuma untuk pasien, tetapi manfaatnya sangat komprehensif ya, sangat komprehensif. Artinya dari semua sisi, dari semua pihak sangat diuntungkan. Oke, selanjutnya kita mari melihat tentang apa saja isi dari rekam medis elektronik itu. Di dalamnya pasti terdapat data administrasi, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, diagnosis, laboratorium, radiologi, farmasi, billing, klaim BPJS, dan ringkasan pulang pasien. Oke. Nah, di sini teman-teman kita mari semua sudah bawa laptop?
Sudah. Siapa yang tidak bawa laptop? Oke. Kenapa tidak bawa laptop? Lupa, Bu. Lupa. Kebiasaan mahasiswa ya? Iya, Bu. Iya. Oke, sekarang yang bawa laptop silahkan buka sistem yang kita sudah kembangkan bersama. Baik teman-teman semua buka laptopnya, kita buka sistem informasi klinik Istek Aisyah ya. Semua sudah tahu linknya? Oke, sekarang kita sama-sama login. Oke, semua sama-sama login. Sudah bisa? Bisa. Siapa yang berhasil? Oke, semua berhasil laptopnya ya. Oke, sekarang masuk kita akan mencoba melihat bagaimana kalau kita mengisi data rekam medis pasien. Kalau dia pasien baru seperti apa, kalau pasien lama seperti apa. Oke, ini adalah data jumlah pasien ya teman-teman. Jika dia pasien baru, maka kita buka form baru, kita buat form baru. Oke, jadi ini ada banyak menu yang harus kita input ya. Oke, ini adalah implementasi rekam medis elektronik. Silahkan diperhatikan bahwa rekam medis elektronik itu bukan sekedar membeli perangkat lunak. Namun implementasinya melibatkan SDM, infrastruktur, SOP, Oke, jadi bahwa EMR itu, Electronic Medical Record itu harus terintegrasi dengan berbagai unit pelayanan ya. Ya, bahwa kalau kita sistemnya sudah ada, rekam medis elektroniknya sudah tercipta, kita sangat membutuhkan keamanan data. Karena tantangan atau hambatan sistem informasi saat ini salah satunya adalah cybercrime. Oke, sekarang kita masuk di studi kasus. Sebelumnya kita bagi kelompok. Sekarang sesuai urutan barisan, urutan tempat duduk ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 1, 2, 3. Nah, silahkan dibaca studi kasusnya. Saya minta setiap kelompok melakukan identifikasi masalah, menentukan penyebab, menentukan dampak, menyusun solusi implementasi. Silahkan, Ibu kasih waktu 15 menit. Diskusi kelompok. Oke, sudah 15 menit. Silahkan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Oke, Ibu mau bertanya ke kelompok 3. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa data pasien itu bisa terjadi data ganda pada pasien, pada rekam medisnya? Oke, silakan Helma. Kenapa masih ada data yang ganda? Karena adanya identitas pasien yang belum menggunakan NIK sebagai identitas utamanya. Jadi itu merupakan masalah utamanya. Oke, itu sangat memungkinkan ya. Bagus ya, bagus jawabannya. Oke, selanjutnya mungkin perwakilan kelompok 1. Kira-kira apa solusinya? Mungkin sebaiknya harus ada integrasi dengan database kependudukan dan validasi identitas Bu agar tidak terjadi data ganda pasien. Oke, bagus sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa implementasi EMR tidak hanya berbicara tentang teknologi. Tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi kita berbicara juga tentang tata kelola ya. Oke teman-teman, silakan diperhatikan slide-nya. Kita masuk di kuis pada materi hari ini. Silakan siapkan alat tulisnya, dicatat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan 5 soal. Ya. Oke. Ya baik.
Waktu sudah menunjukkan 5 menit. Ya, silahkan teman-teman untuk dikumpulkan hasil kuisnya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo dikumpul. Yang tidak mengumpulkan ibu nanti tidak terima. Oke. Oke, sudah semua ya. Baik. Oke, baik ya. Tadi kita sudah ada kuis, nanti Ibu periksa di rumah biar Ibu tahu siapa-siapa yang serius dalam pembelajaran hari ini dan sejauh mana teman-teman sudah memahami pembelajaran hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita sudah bisa tercapai dan bisa tergambarkan melalui kuis hari ini ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke tugas, di sini Ibu sedikit memberikan poin-poin penting yang telah kita pelajari hari ini. Coba dilihat, yang pertama yakni bahwa rekam medis elektronik adalah sistem pencatatan informasi kesehatan pasien yang dibuat, disimpan, dan dikelola secara elektronik. EMR bertujuan, dan yang kedua, EMR bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, efisiensi operasional, dan kemudahan akses informasi. Ini mengatakan bahwa hadirnya EMR tidak hanya satu pihak diuntungkan, tetapi secara komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah komponen EMR meliputi data administrasi, data klinis, hasil laboratorium, radiologi, farmasi, serta informasi pembiayaan. Oke, dan yang keempat, implementasi EMR memerlukan kesiapan teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan perubahan budaya organisasi. Integrasi, dan yang terakhir adalah integrasi EMR dengan SIM RS, laboratorium, radiologi, farmasi, BPJS, dan Satu Sehat menjadi bagian penting dalam transformasi digital kesehatan di Indonesia. Ya, baik, ini selanjutnya teman-teman ada tugas untuk pertemuan berikutnya ya. Tugasnya silahkan diperhatikan, boleh difoto, silahkan. Oke. Nah, tugasnya dikumpul minggu depan, maksimal 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Oke ya. Mungkin hari ini saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Rekam Medis Program Studi Administrasi Rumah Sakit ISTEK Aisyah Kendari. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.